Maka mari kita kembali lagi ke 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita sekarang masuk di dalam ayat yang ke-24. Di dalam ayat yang ke-24 di sini dikatakan bahwa ketaatan kita, ya, barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Ya, ketaatan kita adalah bukti dari persekutuan kita dengan Bapa dan Anak. Ya, kalau kita menaati perintahnya, maka kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Perhatikan, bukti dari persekutuan kita dengan Bapa dan Anak, union with Christ, itu dibuktikan dengan ketaatan hidup kita, ya. Ketaatan kita kepada perintah Allah. Dan satu lagi, bagian bawahnya mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau kita bersekutu dengan Allah, kita ada di dalam Allah, kita ada di dalam Kristus, maka kita harus tahu Roh Tuhan itu diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Maka kemudian Yohanes itu merasa perlu untuk memberikan satu peringatan, ya, bagaimana kita bisa menguji itu, karena tidak setiap roh itu berasal dari Tuhan. Pasal yang keempat ayat 1-6, Rasul Yohanes memberikan satu peringatan, hati-hati, tidak semua roh itu berasal dari Tuhan. Kita harus bisa membedakan. 4 ayat yang pertama mengatakan jangan percaya setiap roh, tetapi uji setiap roh. Kenapa mesti uji? Kalau Bapak Ibu membuka dari 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15, mari kita lihat. Di situ Paulus sudah memberikan satu peringatan. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, ayat 15, jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak semua yang menyebut nama Yesus itu berasal dari Yesus. Tidak semua yang mengatakan Injil itu benar-benar adalah Injil yang sejati. Paulus pernah memberikan peringatan, ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain. Dan kalau kita salah mengerti di dalam hal ini, kita pikir orang itu sedang memberitakan Kristus, orang itu sedang memberitakan Injil, tapi ternyata bukan yang dari Alkitab. Terus kemudian kita percaya kepada orang itu, celaka hidup kita. Kita sedang dibawa kepada Yesus yang lain, kita sedang dibawa kepada Injil yang lain. Baru 3 hari yang lalu salah seorang pemuda di tempat ini, di GRI Karawaci, tanya kepada saya, teman saya, pendetanya, sering diangkat ke surga. Dia katakan seperti itu. Bagaimana saya menanggapi hal ini? Bagaimana saya bicara kepada dia? Dia mengatakan bahwa pendetanya sering diangkat ke surga. Saya mengatakan kepada dia setengah bercanda, benar-benar bercanda sih ya. Saya bilang, oh ya benar, diangkat ke surga. Kalau gitu titip salam buat temanmu, titip pesan sama temanmu. Saya titip tanda tangannya Paulus, Petrus, Yohanes, gitu ya. Titip tanda tangannya. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang bisa mengatakan, saya bisa mengatakan bahwa saya sering diangkat ke surga, betul kan ya? Tapi nggak ada bukti, nggak bisa dibuktikan. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa dia diangkat ke surga, dia bisa bebas mengatakan hal itu karena orang nggak mungkin membuktikan hal itu. Ya, itu harus percaya saja. Kalau tidak percaya nggak percaya, tapi kalau percaya cuma percaya kepada perkataan dia, nggak ada bukti. Saya mengatakan kepada dia, titip tanda tangan ya, saya bercanda begitu. Terus kemudian saya berikan kepada dia prinsip-prinsip kitab suci. Tidak mungkin ya orang itu diangkat ke surga, terus kemudian Tuhan utus balik ke bumi, dan kemudian Tuhan kasih pesan kepada dia untuk bicara kepada umat. Alkitab tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Alkitab memberitahu kepada kita 3 orang yang diangkat ke surga. Siapa? Pertama Henokh, ya, di dalam perjanjian lama. Kejadian pasal yang kelima, Henokh itu tidak mati tetapi diangkat ke surga. Saya tanya, Henokh balik atau enggak? Henokh pernah balik atau tidak? Pernah diutus kembali ke bumi atau tidak? Enggak pernah. Orang kedua yang diangkat ke surga siapa? Elia diangkat ke surga, betul? Elia diangkat ke surga. Saya tanya, Elia pernah balik atau tidak? Pernah balik enggak? Pernah. Kapan baliknya? Matius 17. Ya, ketika Yesus transfigurasi muncul Musa dan Elia, betul kan ya? Tapi ketika Musa dan Elia muncul, saya tanya, mereka bicara sesuatu? Adakah sesuatu perkataan mereka yang kemudian dicatat oleh kitab suci menjadi message, menjadi pesan bagi umat Allah? Ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, siapa yang diangkat ke surga? Oh, Yesus betul diangkat ke surga sih. Tapi satu lagi, Paulus itu mengatakan ada seorang yang aku kenal yang diangkat ke surga. Ya, banyak komentator mengatakan itu adalah Paulus sendiri, diangkat ke langit tingkat yang ketiga. Tapi ketika turun lagi, ketika kembali lagi, saya mau tanya, apakah Paulus membocorkan sesuatu tentang langit tingkat ketiga itu? Nggak ada. Alkitab mengatakan kepada kita, orang diangkat ke surga, 2 orang, Henokh dan Elia. Ketika diangkat ke surga, tidak pernah kembali di dalam tubuh fisik ini lagi. Kemudian yang ketiga, Paulus, kalau betul ini adalah Paulus sendiri, begitu ya, dia diangkat ke langit yang ketiga, kemudian dia kembali lagi. Itu pun tidak ada message dari Tuhan untuk umat melalui pengangkatan itu. Tidak ada. Maka orang sekarang, pendeta sekarang yang mengatakan bahwa dia diangkat naik ke surga, terus kemudian dia turun, terus kemudian hari Minggu dia berkhotbah kepada jemaat, mengatakan ini pesan dari Tuhan langsung, itu tidak punya dasar Alkitab. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Karena Paulus sudah mengatakan ada orang-orang yang menyamar. Iblis menyamar sebagai malaikat terang, pelayan-pelayan iblis bisa menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Maka hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti ini.